Bagian 1. Sang jenius dari ranah Minang yang mengguncang Mekah. Tahukah Anda bahwa ada seorang putra asli Nusantara yang pernah menduduki posisi paling mulia di pusat dunia Islam sebagai imam besar Masjidil Haram? Beliau bukan orang Arab. Namun kecerdasannya yang luar biasa membuat para ulama senior di Mekah tertunduk hormat dan mengakuinya sebagai guru besar yang sangat disegani. Namanya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, sosok fenomenal yang membuktikan bahwa kualitas ilmu tidak pernah mengenal batasan ras, warna kulit, maupun asal-usul bangsa. Selamat datang di channel Teladan Umat, sebuah ruang digital, tempat kita menyelami kembali samudera hikmah dan sejarah emas dari tokoh-tokoh besar dalam peradaban Islam. Sebelum kita membedah lebih dalam kisah luar biasa dari sang imam besar ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar dari kota atau negara mana Anda sedang menonton video ini, agar kita bisa saling menyapa dan mempererat tali silaturahmi di antara sesama pecinta sejarah. Mari kita mulai perjalanan spiritual dan intelektual ini dengan membacakan bismillah. Semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Syekh Ahmad Khatib lahir di sebuah desa bernama Koto Gadang, Sumatera Barat, pada masa di mana cahaya pendidikan masih sangat sulit dijangkau oleh sebagian besar bangsa kita. Namun, api semangat belajarnya yang menyala-nyala membawanya menempuh perjalanan jauh melintasi samudera yang luas menuju tanah suci Mekah saat usianya masih sangat belia. Di tanah haram tersebut, beliau tidak sekadar menjadi penonton sejarah, melainkan bertransformasi menjadi bintang paling terang di antara ribuan penuntut ilmu dari berbagai penjuru dunia. Kefasihan bahasanya dalam melafalkan kalam ilahi serta ketajaman analisisnya dalam memahami hukum Islam membuat banyak ulama besar di Jazirah Arab merasa sangat terpana. Beliau menjadi bukti nyata bahwa doa yang tulus dan kerja keras yang tiada henti mampu mengubah takdir seorang anak desa menjadi pemimpin spiritual yang diakui secara internasional. Kehadirannya di atas mimbar Masjidil Haram bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan buah dari ribuan malam yang dihabiskan dengan tekun untuk menelaah kitab-kitab klasik yang sangat tebal. Dunia Islam pada masa itu menjadi saksi sejarah atas sebuah fenomena langka, di mana seorang pendatang dari wilayah Nusantara mampu menguasai khazanah ilmu agama melebihi penduduk asli setempat. Pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi, melainkan sebuah kehormatan yang tak ternilai harganya bagi seluruh bangsa Indonesia hingga detik ini. Bagian 2. Meruntuhkan keraguan dunia dengan kedalaman. Ilmu proses pengangkatan. Syekh Ahmad Khatib sebagai imam besar di Masjidil Haram bukanlah sebuah jalan yang mulus tanpa hambatan sama sekali. Sebab, pada masa itu, tradisi kepemimpinan di pusat ibadah umat Islam tersebut masih sangat didominasi oleh kalangan ulama yang berasal dari etnis Arab. Namun, beliau berhasil menjawab setiap keraguan yang muncul dengan argumentasi yang sangat tajam, logis, dan selalu bersandar pada dalil-dalil agama yang sangat kuat. Pemberian gelar Mufti Mazhab Syafi'i beliau merupakan bentuk pengakuan intelektual tertinggi yang hanya diberikan kepada ulama dengan kapasitas keilmuan yang tak terbantahkan. Setiap untayan fatwa yang keluar dari lisan dan pena beliau segera menjadi rujukan utama bagi umat muslim di berbagai belahan dunia, mulai dari benua Afrika hingga Asia Tengah. Beliau mengajarkan kepada dunia bahwa otoritas keagamaan haruslah didasarkan pada kedalaman ilmu dan kemuliaan akhlak, bukan sekadar garis keturunan atau status sosial. Di bawah bimbingan tangan dingin beliau, majelis ilmu di Masjidil Haram menjadi semakin hidup dan dipenuhi dengan diskusi-diskusi intelektual yang mampu mencerahkan jiwa para jemaah. Beliau tidak hanya meminta murid-muridnya untuk menghafalkan teks, tetapi juga melatih mereka untuk berpikir kritis dalam membedah setiap problematika umat yang semakin kompleks. Disiplin ilmu yang beliau kuasai sangatlah luas, mencakup aspek fikih, teologi tauhid, hingga etika akhlak yang dipraktikkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali ulama terkemuka dari berbagai negara Arab yang sengaja menempuh perjalanan jauh hanya untuk berdiskusi dan meminta nasihat hukum kepada beliau. Syekh Ahmad Khatib dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat serta kemampuan analisis yang sangat mendalam, yang bahkan
dianggap melampaui standar zamannya saat itu. Beliau selalu memberikan penekanan tentang pentingnya menjaga silsilah atau sanad ilmu yang jelas, agar pemahaman agama tetap murni sesuai ajaran aslinya. Meskipun jabatan spiritualnya berada di puncak tertinggi, beliau tetap mempertahankan gaya hidup yang sangat sederhana dan rendah hati kepada siapa saja. Ketajaman pena beliau telah melahirkan banyak karya literatur hebat dalam bahasa Arab, yang hingga kini masih menjadi kurikulum di universitas-universitas Islam terkemuka dunia. Beliau adalah sosok jembatan intelektual sejati yang menghubungkan tradisi keilmuan klasik masa lalu dengan tantangan dunia modern yang mulai muncul di awal abad ke-20. Bagian 3. Ulama visioner yang menguasai sains dan matematika. Salah satu keistimewaan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang jarang diketahui oleh khalayak luas adalah kecintaannya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan sains. Beliau memiliki prinsip bahwa seorang ulama besar tidak boleh menutup mata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum, karena Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi rasionalitas. Dengan penguasaan matematika yang mumpuni, beliau mampu melakukan perhitungan posisi benda-benda langit untuk menentukan waktu ibadah dengan tingkat akurasi yang sangat mengagumkan. Keahlian ini membuat banyak pakar sains pada masanya merasa sangat terkesan dengan cara beliau mengharmonisasikan ayat-ayat suci dengan logika matematika yang sistematis. Bagi beliau, setiap proses mempelajari rahasia alam semesta adalah bentuk ibadah yang agung untuk semakin mendekatkan diri kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan hidup yang modern ini menjadikan beliau sebagai sosok yang sangat relevan dan visioner dalam menghadapi terjangan arus perubahan zaman yang semakin dinamis. Beliau seringkali menerapkan pendekatan logika matematika dalam menjelaskan pembagian harta warisan, agar tidak terjadi sengketa atau ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan multidisiplin ini menjadi bukti kuat bahwa ajaran Islam mendorong setiap pemeluknya untuk menjadi cerdas dan kompeten dalam segala bidang kehidupan. Beliau secara tegas menolak pemikiran sempit yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu duniawi, karena beliau percaya keduanya berasal dari sumber kebenaran yang satu. Melalui pemikiran yang progresif tersebut, beliau berhasil mendidik generasi murid yang tidak hanya syalih secara ritual, tetapi juga memiliki mentalitas intelektual yang tangguh. Bahkan, keahlian beliau dalam ilmu falak sempat menjadi rujukan utama dalam menentukan awal bulan suci Ramadan bagi jemaah Muslim di seluruh tanah suci Mekah. Beliau adalah teladan nyata bagi kita semua bahwa seorang Muslim sejati haruslah memiliki wawasan yang sangat luas agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Bagian 4. Mencetak generasi pahlawan dan arsitek kemerdekaan. Meskipun raga beliau menetap ribuan kilometer jauhnya di tanah Arab, namun perhatian Syekh Ahmad Khatib terhadap nasib bangsa Indonesia tidak pernah padam sedikit pun. Majelis ilmu yang beliau pimpin di Mekah seolah menjadi pabrik besar yang mencetak para pemimpin masa depan yang akan membebaskan Nusantara dari belenggu penjajahan. Tokoh-tokoh besar seperti Kayets Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah serta Kayets Hasim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama adalah saksi hidup atas kehebatan didikan beliau. Beliau menanamkan benih-benih harga diri bangsa serta semangat kemerdekaan jiwa agar umat Islam di Nusantara tidak lagi mau diperbudak oleh bangsa asing. Dari bimbingan beliaulah lahir semangat pembaruan Islam di tanah air yang bersifat moderat, inklusif, namun tetap teguh dalam semangat membela tanah air. Beliau seringkali menyelipkan narasi-narasi tentang keadilan dan perlawanan terhadap kezaliman di sela-sela pelajaran agama yang beliau berikan kepada para santri asal Indonesia. Pesan beliau sangatlah fundamental, bahwa kemerdekaan fisik hanya bisa diraih jika sebuah bangsa telah merdeka secara pikiran dan bersih dari mentalitas inferior. Beliau terus mendorong para muridnya untuk segera mendirikan pusat-pusat pendidikan saat mereka kembali ke tanah air, agar kegelapan kebodohan bisa segera disingkirkan. Hubungan emosional yang sangat mendalam antara sang guru dan para muridnya ini menjadi fondasi spiritual yang sangat kokoh bagi berdirinya organisasi pergerakan nasional. Tercatat dalam sejarah bahwa beliau seringkali menitikkan air mata saat mendengar kabar tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat penindasan kolonial yang sangat kejam.
Tanpa bimbingan spiritual dan pemikiran dari beliau, mungkin wajah pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak akan memiliki landasan religius yang sekuat seperti yang kita lihat sekarang. Beliau sejatinya adalah arsitek spiritual di balik layar yang telah menyiapkan mentalitas bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Bagian 5. Warisan abadi Sang Imam untuk peradaban dunia. Hingga detik-detik terakhir, dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan keberkahan, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tetap bangga menunjukkan jati diri asalnya. Beliau tidak pernah melepaskan identitas Al-Minangkabawi di setiap sampul kitab yang beliau tulis. Sebagai pernyataan tegas bahwa beliau adalah putra asli Nusantara, ini adalah sebuah pesan moral yang sangat mendalam bagi kita, agar tidak pernah melupakan akar budaya dan tanah air, meski telah meraih puncak kesuksesan di negeri orang. Warisan intelektual beliau yang berupa puluhan kitab dalam bahasa Arab dan Melayu, bukanlah sekadar tumpukan kertas, melainkan harta karun ilmu yang tak ternilai harganya. Hingga saat ini, karya-karya beliau masih menjadi kurikulum wajib di berbagai pesantren di Indonesia dan universitas-universitas Islam terkemuka di seluruh Timur Tengah. Beliau telah menetapkan sebuah standar integritas yang sangat tinggi bagi seluruh penuntut ilmu, bahwa ilmu pengetahuan harus selalu selaras dengan amal nyata. Beliau mengajarkan bahwa seorang ulama adalah penjaga moral umat yang tidak boleh takut menyuarakan kebenaran. Bahkan jika harus berhadapan dengan penguasa yang zalim, kehidupan pribadi beliau yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan adalah sebuah teladan nyata tentang hakikat zuhud di tengah gemerlapnya dunia. Meskipun beliau memiliki akses langsung ke lingkaran kekuasaan tertinggi di Mekah, beliau lebih memilih menghabiskan malam-malamnya untuk menulis solusi bagi umat. Beliau meyakini bahwa pena seorang ulama lebih tajam daripada pedang dalam meruntuhkan keangkuhan para penjajah yang menganggap bangsa Timur sebagai bangsa yang lemah. Ketika kabar wafatnya beliau pada tahun 1916 terdengar di seluruh penjuru kota suci, dunia Islam berduka dengan sangat dalam karena kehilangan mercusuar ilmunya. Namun, meskipun raga beliau telah terkubur di tanah suci Mala, pemikiran-pemikiran beliau terus mengalir deras melalui organisasi-organisasi besar yang didirikan muridnya. Setiap kali kita melihat institusi pendidikan Islam yang maju di tanah air, secara tidak langsung kita sedang menyaksikan keberlanjutan dakwah yang beliau mulai di Mekah. Beliau adalah sosok pahlawan kemanusiaan yang berhasil meruntuhkan tembok diskriminasi rasial melalui kekuatan literasi, kecerdasan intelektual, dan kesucian hati. Kisah perjalanan hidup beliau yang penuh dengan tantangan dan perjuangan ini sangat perlu untuk terus kita gaungkan kepada generasi milenial dan generasi Z saat ini. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah intelektual yang sangat hebat dan pernah memimpin di pusat peradaban Islam sedunia. Beliau telah membuktikan secara nyata bahwa anak bangsa memiliki potensi yang setara, bahkan bisa melampaui bangsa manapun, jika memiliki ketulusan niat dan tekad. Melalui kisah Syekh Ahmad Khatib, kita belajar bahwa batasan geografis bukanlah penghalang bagi seseorang untuk memberikan dampak yang besar bagi kemajuan manusia. Semangat beliau dalam mengintegrasikan ilmu agama dengan sains modern adalah warisan pemikiran yang sangat relevan untuk kita terapkan di era teknologi saat ini. Beliau mengingatkan kita bahwa merdeka yang sesungguhnya adalah ketika jiwa dan pikiran kita terbebas dari belenggu, kebodohan, serta ketergantungan pada bangsa lain. Sebagai penutup dari serial kisah hebat ini, mari kita jadikan setiap langkah perjuangan Syekh Ahmad Khatib sebagai kompas dalam meniti kehidupan kita masing-masing. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pewaris sah dari semangat keilmuan beliau dengan menjadi pribadi yang terus belajar dan berkontribusi bagi kemanusiaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah setia menyimak narasi inspiratif ini hingga kalimat terakhir di channel Teladan Umat. Sebuah kehormatan bagi kami bisa berbagi. Kami sangat berharap kisah ini tidak hanya berhenti di telinga Anda, namun juga meresap ke dalam hati dan menggerakkan Anda untuk terus berbuat kebaikan bagi bangsa. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke grup keluarga admin sekolah atau rekan kerja Anda, agar cahaya sejarah ulama kita tidak pernah padam di telan zaman. Dukungan Anda melalui klik tombol like, subscribe, dan komen adalah energi bagi kami untuk terus menghidupkan kembali kisah-kisah
tokoh Islam yang menginspirasi. Jika ada tokoh atau ulama lain yang ingin Anda simak kisahnya, silakan tuliskan usulan Anda di kolom komentar agar bisa kami angkat di video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali dalam tayangan edukatif lainnya yang akan membawa kita mengenal lebih dekat sosok-sosok mulia yang telah mewarnai sejarah panjang umat ini. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, teruslah haus akan ilmu yang bermanfaat, dan selalu upayakan untuk menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh rasa hormat dari kami untuk Anda semua para pecinta ilmu di seluruh pelosok negeri Indonesia. Mempelajari kisah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan kesan mendalam tentang betapa hebatnya potensi intelektual bangsa kita di mata dunia. Kita diingatkan bahwa asal-usul dari sebuah desa kecil bukanlah penghalang untuk menjadi pemimpin di pusat peradaban dunia. Kesan yang paling kuat adalah bagaimana ilmu pengetahuan mampu meruntuhkan tembok diskriminasi rasial yang sangat kokoh pada masanya. Beliau mengajarkan pesan penting bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh luasnya samudera ilmu yang dimiliki. Kesan ketulusan beliau sangat terasa ketika melihat bagaimana beliau tetap mencintai tanah air, meskipun sudah mencapai posisi tertinggi di Mekah. Pesan utamanya adalah agar kita jangan pernah malu menunjukkan jati diri dan identitas kebangsaan kita, dimanapun kita berada. Kita mendapatkan kesan bahwa integritas seorang ulama sejati diukur dari keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran di atas segalanya. Pesan beliau sangat jelas bahwa seorang muslim haruslah menjadi individu yang cerdas, modern, namun tetap teguh pada akar syariat. Kesan kekaguman muncul saat mengetahui beliau adalah pakar matematika dan falak yang mampu mengharmonisasikan iman dengan logika, sains. Beliau meninggalkan pesan bahwa penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mengangkat martabat sebuah bangsa. Kita terkesan dengan kerendahan hati beliau yang tetap hidup sederhana, meskipun menjadi rujukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Pesan moralnya adalah jabatan dan kedudukan hanyalah sarana untuk menebar manfaat, bukan untuk mengejar kemewahan duniawi semata. Kesan spiritual yang mendalam muncul saat membayangkan doa-doa beliau di depan Ka'bah untuk keselamatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau menyampaikan pesan bahwa doa haruslah disertai dengan usaha nyata, seperti mendirikan lembaga pendidikan untuk mencerdaskan umat. Kita mendapatkan kesan bahwa seorang guru besar sejati adalah mereka yang mampu mencetak murid-murid hebat, yang kemudian menjadi pahlawan. Pesan pendidikan beliau adalah ajakan untuk selalu berpikir kritis, dan tidak sekadar menjadi pengikut yang buta tanpa landasan ilmu. Kesan ketangguhan beliau memberikan motivasi bagi generasi muda agar tidak mudah menyerah pada keterbatasan sarana dan prasarana. Beliau berpesan bahwa merdeka yang hakiki dimulai dari merdekanya pikiran dari belenggu kebodohan dan mentalitas inferior. Kesan keikhlasan beliau tercermin dari banyaknya karya tulis yang beliau wariskan, tanpa mengharap bayaran materi dari para pembacanya. Pesan literasi beliau adalah ajakan untuk terus menulis dan mendokumentasikan pemikiran agar manfaatnya tetap mengalir meski kita telah tiada. Kita terkesan dengan cara beliau mendidik Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari yang menjadi pilar keagamaan di Indonesia hingga saat ini. Beliau berpesan agar persatuan umat harus selalu dijaga di atas perbedaan khilafiyah yang bersifat cabang dalam agama. Kesan visioner beliau terlihat dari dukungannya terhadap pendidikan kaum wanita yang saat itu masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Pesan kesetaraannya adalah bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menuntut ilmu tanpa memandang jenis kelamin. Kita mendapatkan kesan bahwa keberhasilan besar selalu dimulai dari disiplin ibadah dan manajemen waktu yang sangat ketat di masa muda. Beliau berpesan agar waktu setiap detik digunakan untuk hal-hal yang produktif dan bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesan kebanggaan nasional tumbuh saat menyadari bahwa standar keilmuan Nusantara pernah memimpin di jantung ibadah umat Islam. Pesan patriotisme beliau adalah mencintai tanah air adalah bagian dari iman yang harus dibuktikan dengan kontribusi yang nyata. Kita terkesan dengan keberanian beliau
mengkritik kebijakan pemerintah kolonial melalui surat-surat dan kitab-kitab yang beliau kirimkan. Beliau berpesan agar umat Islam tidak boleh menjadi bangsa yang pemalas, melainkan harus menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat. Kesan keluhuran budi beliau terlihat dari cara beliau menyambut setiap tamu dari tanah air dengan tangan terbuka dan penuh perhatian. Pesan persaudaraannya adalah agar kita selalu peduli terhadap nasib saudara seiman, dimanapun mereka mengalami kesulitan dan penindasan. Kita mendapatkan kesan bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk dijadikan cermin dalam melangkah ke masa depan. Beliau berpesan agar generasi penerus tidak memutus mata rantai sanad keilmuan yang telah dibangun oleh para ulama terdahulu. Kesan ketegasan beliau dalam menjaga kemurnian akidah menjadi pengingat agar kita tidak mudah goyah oleh arus pemikiran yang menyimpang. Pesan moderasi beliau adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat secara proporsional. Kita terkesan dengan daya magis tulisan beliau yang mampu menggerakkan semangat revolusi di hati para santri di seluruh pelosok negeri. Beliau berpesan bahwa senjata paling ampuh untuk melawan penjajahan modern saat ini adalah dengan kekuatan pena dan literasi. Kesan penutup yang paling indah adalah menyadari bahwa beliau adalah teladan umat yang cahayanya tidak akan pernah redup oleh waktu. Pesan terakhirnya bagi kita semua adalah teruslah berjuang, teruslah belajar, dan jadilah cahaya bagi lingkungan di sekitar Anda.